Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Zulkifli alaihi salam, kisah lengkap yang menceritakan seorang raja sekaligus nabi yang sabar dan mampu menahan godaan iblis laknatullah. Kisah Nabi Zulkifli alaihi salam menjadi salah satu kisah Nabi yang patut diimani oleh umat Islam. Kisah Nabi Zulkifli pun tercantum di dalam Al-Quran, walaupun keterangan mengenai sang Nabi tidak terlalu banyak. Bahkan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai jati diri dan kehidupan Nabi Zulkifli alaihi salam. Kisah Nabi Zulkifli alaihi salam, silsilah dan namanya. Mengenai silsilah terdapat keterangan yang berbeda dan semuanya tidak berasal dari Al-Quran dan hadis, melainkan dari tafsiran para ulama dan sumber lainnya. Sebagian menyatakan bahwa Nabi Zulkifli merupakan anak dari Nabi Ayub yang semula bernama Basyar atau Bisri, sehingga memiliki silsilah Basyar atau Bisr bin Ayub bin Amus bin Tawaf bin Rum bin Al-Ais bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Nabi Zulkifli sendiri merupakan sebuah julukan yang secara harfiah mempunyai makna pemilik Kifli, seperti halnya Zunnun sebagai julukan dari Nabi Yunus alaihi salam yang bermakna pemilik ikan atau yang bersama ikan, dan Zulkarnain yang berarti pemilik dua tanduk atau pemilik dua masa. Sedangkan Kifli berasal dari bahasa Arab kuno dan mempunyai makna ganda, sehingga beberapa ulama berpendapat bahwa Nabi Zulkifli berarti orang dengan ganjaran ganda atau orang dengan ganjaran 2 kali lipat. Hal ini didasari pada keberanian Nabi Zulkifli alaihi salam untuk memikul tanggung jawab sebagai penerus kepemimpinan seorang raja. Kisah Nabi Zulkifli penerus Nabi Ilyasa alaihi salam. Di lain pendapat ada yang menyebutkan bahwa Nabi Zulkifli alaihi salam merupakan penerus dari seorang raja yang juga pendakwah yang tidak memiliki keturunan. Ada yang menyebutkan bahwa raja tersebut adalah Nabi Ilyasa alaihi salam. Kisah ini masih mempunyai benang merah dengan julukan Zulkifli. Sebelumnya telah disinggung bahwa Zulkifli mempunyai arti orang dengan ganjaran ganda karena keberanian dan rasa tanggung jawab yang dipikul oleh Nabi Zulkifli alaihi salam. Kisahnya bermula saat seorang raja yang tidak mempunyai keturunan mengumpulkan semua rakyatnya dengan tujuan untuk mencari penerus kerajaan serta penerus dakwahnya. Sang raja merasa dirinya sudah terlampau tua dan saatnya untuk mundur dari singgasana. Raja yang diyakini adalah Nabi Ilyasa alaihi salam. Nabi Ilyasa tersebut mempersilahkan bagi siapapun yang mau menggantikan dirinya sebagai raja. Hanya saja sang raja mengajukan syarat, yakni sanggup berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malam hari. Apabila sanggup, sang raja akan menyerahkan tahtanya terhadap orang tersebut. Rakyat yang mendengar pengumuman tersebut hanya bisa terdiam. Mereka sebenarnya takut untuk mengemban tugas sebesar itu. Hingga akhirnya seorang pemuda mengangkat tangannya dan menyatakan kesanggupannya.
pemuda tersebut adalah Bashar putra Ayub alaihi salam yang dikenal dengan Zulkifli alaihi salam. Sang raja tidak lantas mengiyakan kesanggupan daripada pemuda tersebut. Raja kemudian mengulang pernyataannya lagi ke hadapan rakyatnya. Siapa di antara kamu sekalian yang sanggup berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malam harinya, juga tidak akan marah-marah kepadanya, akan saya serahkan kerajaan ini, karena saya sudah sangat tua, ucap sang raja kembali. Rakyat tetap bergeming, tidak ada yang berani mengangkat tangannya untuk menyatakan kesanggupan, kecuali hanya satu orang, yakni Nabi Zulkifli alaihi salam. Raja kembali tidak menghiraukan Nabi Zulkifli alaihi salam hingga ia mengulang ucapannya untuk yang ketiga kalinya di hadapan semua rakyat. Lagi-lagi hanya pemuda tersebut yang mengangkat tangan dan mengatakan hamba sanggup. Setelah 3 kali bertanya dan Nabi Zulkifli alaihi salam menjawab, maka sang raja merasa yakin bahwa pemuda tersebut adalah seorang yang siap untuk menggantikan posisinya sebagai raja. Kemudian Nabi Zulkifli diangkat menjadi raja dan menegakkan keadilan seadil-adilnya. Kisah Nabi Zulkifli alaihi salam, kepemimpinannya yang sangat bijaksana. Di dalam Al-Quran, Zulkifli disebut sebagai orang yang sabar, yang soleh, mendapat rahmat, dan termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Ketika menjadi seorang raja, Nabi Zulkifli alaihi salam menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia bahkan memenuhi janjinya untuk berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari. Nabi Zulkifli pun mementingkan hajat semua rakyatnya. Ia memperhatikan kebutuhan rakyatnya yang sedang dalam kesusahan. Nabi Zulkifli alaihi salam menjalankan pemerintahan dengan adil dan bijaksana. Dalam beberapa tahun, negeri yang dipimpin oleh Nabi Zulkifli pun mencapai kemakmuran serta kesejahteraan. Nabi Zulkifli alaihi salam juga disegani dan dihormati oleh rakyatnya. Hal ini tak lepas dari sifat sikap Nabi Zulkifli alaihi salam, terlebih saat memimpin kerajaannya dalam berperang. Beginilah kisah Nabi Zulkifli yang memimpin secara bijaksana. Kala itu kerajaan Nabi Zulkifli alaihi salam akan berperang melawan pemberontak. Nabi Zulkifli pun mengajak rakyatnya untuk turun berperang. Namun sayangnya rakyat Nabi Zulkifli tidak mau bergabung karena merasa takut, terutama takut akan kematian. Rakyat pun mengajukan permintaan kepada Nabi Zulkifli alaihi salam. Mereka mau berperang jika Nabi Zulkifli ikut berperang dan menjamin keselamatan mereka. Nabi Zulkifli alaihi salam menyanggupi permintaan rakyatnya tersebut. Beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta keselamatan serta kemenangan. Setelah mendengar doa Nabi Zulkifli dan menjamin keselamatan mereka semua, mereka pun maju ke medan perang serta memperoleh kemenangan. Janji rakyat yang ditepati oleh Zulkifli pun membuat rakyat semakin hormat dan ta'zim kepada rajanya. Kisah Nabi Zulkifli diuji oleh kakek jadi-jadian. Ada pula kisah Nabi Zulkifli yang diuji oleh kakek jadi-jadian alias jelmaan iblis. Melihat ketaatan Nabi Zulkifli alaihi salam kepada Allah serta dicintai oleh rakyatnya, hal tersebut membuat iblis ingin menguji Nabi Allah Ta'ala tersebut.
Iblis ingin membuat Nabi Zulkifli lalai dari tugasnya, juga lalai dari janji-janjinya, sehingga iblis berubah wujud menjadi kakek jadi-jadian untuk mengganggu Nabi Zulkifli alaihi salam. Didatanginya Nabi Zulkifli alaihi salam pada waktu siang hari, di mana waktu itu Nabi Zulkifli alaihi salam sedang istirahat. Kakek jadi-jadian tersebut mendatangi rumah Nabi Zulkifli dan disambutnya dengan penuh kehangatan. Kakek jadi-jadian yang sesungguhnya iblis tersebut pun kemudian bercerita panjang lebar mengenai keluhannya hingga Nabi Zulkifli menahan tidur siangnya. Setelah selesai bercerita, Nabi Zulkifli mengatakan pada kakek tersebut untuk datang ke majlis yang diadakan pada sore hari untuk bermusyawarah dan mendapatkan solusi. Si kakek mengiyakan. Namun pada sore hari hingga matahari terbenam, kakek tersebut tidak datang ke majlis tersebut. Kemudian keesokan harinya, kakek tersebut datang kembali di waktu istirahat Nabi Zulkifli. Melihat si kakek datang, Nabi Zulkifli alaihissalam pun bertanya mengapa ia tidak datang ke majlis yang diadakan olehnya. Si kakek yang sesungguhnya iblis tersebut pun ingin memancing amarah Nabi Zulkifli, sehingga ia beralasan dan datang menemui Nabi Zulkifli saat di waktu istirahatnya. Si kakek tersebut pun kembali mengobrol sampai sore hingga membuat Nabi Zulkifli tidak bisa tidur. Nabi Zulkifli pun tidak terpancing dengan sikap si kakek, bahkan beliau tetap melayani si kakek dengan baik dan sabar. Nabi Zulkifli kembali menyarankan kepada si kakek untuk datang di majelis sore hari, namun sama seperti sebelumnya si kakek kembali tidak hadir. Hingga keesokan harinya, penjaga rumah istana Nabi Zulkifli berjaga di depan dan melarang siapapun yang datang ke sana karena kondisi Nabi Zulkifli alaihi salam yang sedang kelelahan sehingga beliau ingin tidur sejenak. Ketika kakek jadi-jadian tersebut datang kembali, penjaga pun melarangnya. Namun karena kakek tersebut adalah jelmaan iblis, kakek itu pun dapat masuk ke dalam istana Nabi Zulkifli alaihi salam dan menemui sang raja. Hal ini dilakukan untuk kembali mengganggu waktu istirahat Nabi Zulkifli alaihi salam, agar Nabi Allah Ta'ala tersebut terpancing emosi dan melanggar sumpahnya. Sang kakek pun segera menuju kamar Nabi Zulkifli alaihi salam, dan ketika melihat si kakek dapat masuk ke rumahnya, Nabi Zulkifli mengatakan untuk tidak mengganggunya sementara agar ia dapat beristirahat sejenak. Tetapi Nabi Zulkifli alaihi salam kemudian tersadar bahwa istananya telah dijaga oleh penjaga dan pintunya pun telah dikunci, sehingga tidak ada yang bisa masuk ke dalam rumah. Dari sanalah Nabi Zulkifli mengetahui bahwa kakek tersebut adalah jelmaan iblis. Saat itulah sang kakek mengaku bahwa dirinya adalah iblis yang ingin menguji kesabaran Nabi Zulkifli. Usahanya pun gagal dalam membuat Nabi Zulkifli marah dan tidak menepati janjinya. Kesabaran Nabi Zulkifli pun tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 85 dan 86 yang artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh.
Kisah Nabi Zulkifli alaihi salam meninggal dunia. Sama halnya dengan kisah hidup Nabi Zulkifli, wafatnya sang Nabi juga tidak diketahui pasti. Terdapat perbedaan pendapat dari para ulama dan sumber-sumber, ada yang mulai dari usia wafatnya Nabi Zulkifli hingga lokasi makam sang Nabi tersebut. Ada yang menyebutkan bahwa Nabi Zulkifli alaihi salam wafat di usia 75 tahun. Namun ada pula yang mengatakan bahwa Nabi Zulkifli wafat pada usia 95 tahun. Mengenai lokasi makam, ada yang berpendapat bahwa makam Nabi Zulkifli berada di Irak. Sebagian yang lain mengatakan makam Nabi Zulkifli alaihi salam berada di Jabal Qasyon di Damaskus, Suriah. Kemudian pendapat lain menyebutkan makam Nabi Zulkifli berada di Al-Damun, sebuah desa Arab Palestina di subdistrik Haifa, Palestina. Itu dia kisah Nabi Zulkifli alaihi salam yang wajib kita imani sebagai umat Islam. Banyak hal yang dapat diambil, banyak hikmah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Salah satunya adalah selalu meningkatkan ibadah dan rasa sabar. Nabi Zulkifli adalah salah satu figur yang mengajarkan umatnya untuk tetap teguh dalam iman dan Islam meskipun dihadapkan pada cobaan dan kesulitan dalam kehidupannya. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.